Hai sahabat Quick Devotion, selamat malam. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berhenti sejenak dari kesibukan hari ini dan datang bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Malam ini, kita mau merenungkan sesuatu yang sederhana, tapi sangat dalam, tentang jalan besar dan jalan kecil. Kadang, hidup terasa seperti persimpangan besar. Ada jalan yang ramai, terlihat menjanjikan, semua orang lewat di sana. Tapi ada juga jalan kecil, sepi, sempit, kadang bahkan tidak terlihat menarik. Nah, malam ini kita akan lihat jalan mana yang sedang kamu pilih dan kemana jalan itu sedang membawa hidupmu. Mari kita tenangkan hati sejenak. Tuhan, kami datang malam ini dengan hati yang ingin mendengar. Kami mau diam. Kami mau Engkau yang berbicara. Lembutkan hati kami Tuhan. Biarlah setiap kata dalam renungan ini menjadi pelita bagi langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita baca dari Matius 7 ayat 13-14. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ayat ini sederhana, tapi kuat banget. Yesus sedang bicara tentang dua jalan, jalan besar dan jalan kecil. Yang satu terlihat nyaman, ramai, dan penuh cahaya gemerlap, tapi ujungnya kosong. Yang satunya lagi sempit, mungkin melelahkan, tapi di ujungnya ada kehidupan. Kadang hidup itu seperti perjalanan di kota besar. Banyak jalan, banyak arah. Tapi nggak semua jalan membawa kita ke tujuan yang benar. Ada jalan yang kelihatan megah, lebar, banyak lampu dan ramai orang lewat. Kita lihat orang lain berjalan di sana, tertawa, sukses, kayaknya gampang banget hidup mereka. Dan kita mulai berpikir, kalau semua orang lewat sana, mungkin memang itu jalan yang benar. Tapi ada juga jalan kecil, jalan setapak, sempit, kadang berliku, dan seringkali kita justru sendirian di situ. Gak ada yang menyorakin, gak ada yang memuji, cuma ada kamu dan Tuhan. Saya pernah mengalami masa seperti itu. Ada satu keputusan dalam hidup saya yang sangat menggoda. Terlihat seperti kesempatan emas. Semua orang bilang, ambil aja, itu jalan besar. Semua orang pengen ke sana. Tapi di dalam hati, ada bisikan kecil dari Tuhan yang berkata, bukan itu jalanmu. Dan jujur waktu itu saya ragu. Saya sempat bertanya-tanya, Tuhan, kenapa Engkau suruh aku lewat jalan kecil ini? Kenapa bukan yang mudah, yang ramai, yang aman? Sampai suatu hari saya sadar, jalan besar bisa membuat kita terlihat hebat, tapi jalan kecil membuat kita mengenal Tuhan lebih dalam. Di jalan besar, kita sering bergantung pada kekuatan sendiri. Tapi di jalan kecil, kita belajar bersandar pada kasih Tuhan setiap langkah. Di jalan besar, kita bisa kehilangan diri kita karena sibuk mengejar pengakuan orang. Tapi di jalan kecil, kita justru menemukan siapa diri kita di mata Tuhan. Mungkin malam ini kamu juga sedang di jalan kecil. Kamu berjuang dalam kesepian, dalam proses panjang yang gak ada hasilnya kelihatan. Kamu lihat orang lain melaju cepat di jalan besar, sementara kamu masih harus jalan pelan-pelan di jalan kecil yang sempit dan sunyi. Dan kamu mulai bertanya, Tuhan, apa Engkau masih di sini? Jawabannya, ya, justru di jalan kecil itulah Tuhan paling dekat. Dia nggak janji jalan yang mudah, tapi Dia janji menyertai di setiap langkah. Saya suka membayangkan ketika kita berjalan di jalan kecil, Tuhan nggak berdiri jauh di depan dan bilang, ayo cepat susul aku. Tapi Dia berjalan di samping kita, kadang memegang tangan kita, kadang menggendong kita waktu kita terlalu lemah untuk melangkah. Ada satu momen dalam hidup saya yang sangat saya ingat. Saya sedang berada di titik kehilangan.
Semua yang saya rencanakan hancur dan saya merasa seolah-olah Tuhan diam saja. Saya duduk di kamar, menatap kosong dan berkata dalam hati, Tuhan, aku nggak tahu mau kemana. Semua jalan terasa buntu. Dan malam itu, Tuhan nggak kasih saya jawaban instan, tapi Dia kasih damai. Damai yang tidak datang dari kepastian, tapi dari kehadiran. Sejak malam itu, saya belajar. Kadang Tuhan nggak tunjukkan seluruh peta perjalanan kita. Dia cuma kasih cahaya cukup untuk satu langkah ke depan. Dan itu cukup, karena Dia tahu jalan kecil itu sedang membawa kita ke kehidupan yang sejati. Kalau kamu saat ini ada di jalan kecil, mungkin kamu sedang menunggu pemulihan, menunggu pintu terbuka, atau berjuang melawan ketidakpastian. Ingat, jalan kecil bukan berarti Tuhan menjauh. Bisa jadi, jalan kecil itu cara Tuhan membentuk karaktermu. Dia sedang mengajarkan kesabaran. Dia sedang menumbuhkan iman. Dia sedang menyiapkan kamu untuk hal yang lebih besar, yang tidak akan kamu siap terima kalau kamu langsung lewat jalan besar. Kadang kita iri lihat orang lain di jalan besar sukses, punya banyak hal yang kita impikan. Tapi Tuhan tahu, kalau kamu lewat jalan itu sekarang, kamu bisa kehilangan arah. Maka Dia tuntun kamu di jalan kecil supaya kamu bisa belajar mengenalnya dulu sebelum kamu sampai di tempat yang besar. Malam ini, coba tanya ke hati kecilmu. Apakah aku sedang berjalan di jalan besar yang nyaman tapi menjauhkan aku dari Tuhan? Atau aku sedang setia di jalan kecil, meski berat, tapi tahu bahwa Tuhan ada di sana? Kalau kamu sadar kamu sedang tersesat di jalan besar, gak apa-apa. Berhentilah sebentar. Berbaliklah. Yesus selalu siap menuntun kamu kembali ke jalan kecil itu. Jalan kecil yang mungkin sepi, tapi membawa ke kehidupan yang sejati. Jangan takut untuk berbeda. Jangan takut untuk sendirian. Karena kadang jalan kecil itu adalah jalan yang hanya kamu dan Tuhan lalui berdua. Sahabat Quick Devotion, saya ingin kamu renungkan ini sebelum tidur. Lebih baik berjalan pelan di jalan kecil bersama Yesus daripada berlari cepat di jalan besar tanpa Dia. Ambil waktu malam ini, tarik nafas dalam-dalam dan katakan dalam hati, Tuhan, aku mau tetap di jalan-Mu sekecil apapun, asal Engkau ada di situ. Percayalah, besok pagi kamu akan bangun bukan dengan rasa takut, tapi dengan harapan baru. Karena kamu tahu, kamu berjalan di jalan yang benar. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa bukan jalan yang lebar yang membawa kami pada kehidupan, tapi jalan kecil yang Engkau tunjukkan. Tuhan, bagi setiap sahabat Quick Devotion yang sedang merasa lelah berjalan di jalan kecil, kuatkan mereka. Bagi yang sedang bingung memilih arah hidup, beri mereka hikmat dan damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk yang sedang sakit Tuhan, jamahlah mereka dengan kasih-Mu. Pulihkan tubuh mereka, tenangkan hati mereka, dan berikan sukacita baru malam ini. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kiranya damai Tuhan melingkupi negeri ini dari pemimpin sampai rakyat kecil. Dan Tuhan, kami mohon berkat untuk hari ini sampai malam nanti, biarlah setiap langkah kami dijaga oleh kasih dan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat Quick Devotion, tetaplah setia berjalan bersama Tuhan, meskipun jalannya kecil. Karena di setiap langkah kecil itu, Tuhan sedang menuntunmu menuju sesuatu yang besar. Kalau kamu diberkati oleh renungan malam ini, jangan lupa dukung channel Quick Devotion dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng, supaya kamu nggak ketinggalan renungan-renungan yang bisa menguatkan imanmu setiap hari. Dan bagi sahabat yang tergerak untuk mendukung pelayanan ini melalui persembahan kasih, kamu bisa menyalurkannya lewat informasi yang ada di deskripsi video ini. Kalau malam ini kamu ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, cukup katakan dalam hatimu, Tuhan Yesus, aku menerima Engkau dalam hidupku. Ampuni dosaku, pimpin langkahku, dan jadilah Tuhan atas seluruh hidupku. Percayalah,
Mulai malam ini kamu gak berjalan sendirian lagi. Tuhan memberkati kamu sahabat Quick Devotion. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Selamat malam dan tetaplah berjalan di jalan kecil bersama Yesus.